Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk terdengar. Dengar Ustaz, dengar. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil 'ilmi bihi usulan wa muhimmat. Wa asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ahbab Allah wa ahbab Rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran kita bersama yaitu menelaah matan jurumiyah yang mengkaji ilmu nahwu, dan di sini kita pun berkesempatan mengkaji dengan syarahnya sekaligus yaitu syarah dari Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizallah taala. Tentu salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat pada pertemuan yang lalu kita telah menghabiskan pembahasan mubtada dan juga khobar, di mana keduanya merupakan kedudukan kata dalam kalimat yang beri'rab rafa. Ya, kami ulangi bahwasanya mubtada dan khobar maupun pertemuan yang lalu ada fa'il dan naibul fa'il, maka empat kedudukan kata ini dalam kalimat i'rabnya apa? Rafa. Baik. Sekarang kita masuk yaitu apa? Babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Nah, ini sebagaimana judul bab yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajrum. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Ajrum berkata, babul awamil. Awamil, nah teman-teman semua perhatikan, awamil ini bentuk jamak dari amil. Taib, ya. Kita udah paham maknanya. Amil itu apa? Faktor. Berarti awamil faktor. Ad-dakhilah yang masuk alal mubtada wal khobar, ke mubtada dan juga khobar. Kita tahu mubtada khobar i'rabnya apa? Rofa. Ketika amil-amil yang akan kita pelajari sore hari ini masuk ke susunan mubtada khobar, hancur lebur sudahlah hubungan antara mubtada dan juga khobar. Ya, hancur sudah hubungan mubtada dan juga khobar ketika masuk amil-amil ini nanti. Yang tadinya mubtada rofa, yang tadinya khobar rofa, berubah seketika. Bagaimana perubahannya? Kita pelajari ketentuan di sini. Nah, amil yang masuk ke susunan mubtada khobar itu ada 3. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurum. Wahia salah satu asya, dan dia ada 3 macam. Yang pertama kana dan saudarinya. Ini pertama. Dan yang kedua adalah inna dan saudarinya. Ini yang kedua. Dan berikutnya yang ketiga adalah zonantu wa akhwatuha. Zonantu dan saudarinya. Nah, ya. Nah, amil-amil ini, ya, kana dan saudarinya, inna dan saudarinya, maupun zonantu dan saudarinya, ini kan adalah amil yang masuk ke susunan mubtada khobar dan mengubah langsung seketika hukum dari mubtada khobar itu sendiri. Maka
ketiga amil ini dinamakan juga sebagai amil nasikh atau amil nawasikh. Ya, dikatakan pula dia sebagai amil nawasikh. Nah, apa artinya nawasikh? Ya, perusak. Nah, ya, perusak. Merusak apa memangnya? Merusak hukum mubtada khobar. Ya. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Qala syarih wafaqahullahu, telah berkata pensyarah yaitu Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan tentunya juga semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Beliau berkata, Zakarul musannifu, musannif yaitu al-imam Ibnu Ajurum Zakara telah menyebutkan al-khamisa was-sadisa. Naam. Bagian yang kelima dan keenam dari marfu'atil asma, min marfu'atil asma, dari kedudukan-kedudukan kata yang beri'rab rafa. Naam. Wahuma, naam. Dan keduanya itu adalah isim kana dan saudarinya. Nah, ya. Dan juga khobar ina dan saudarinya. Berarti isim kana ini rofa. Khobar ina itu juga rofa. Berarti khobar kana tidak rofa. Karena tidak dibahas di sini. Ya, nah. Yang dibahas hanya isim kana. Karena kan kita masih membahas bingkai yang sama dengan sebelumnya, yaitu bingkai kedudukan-kedudukan kata yang berirob rofa, begitu. Terkategorikan isim kata tersebut, maka dikenal dengan marfu'atul asma, isim-isim yang berirob rofa. Ya, maka di sini dikatakan isimnya kana, irobnya rofa. Karena itu nanti punya isim, punya khobar, gitu. Karena itu tadi punya isim, punya khobar. Khobarnya kana itu tidaklah rofa. Nah, begitu pula isimnya inna. Nah, isimnya inna tidak rofa. Karena yang dibahas di sini itu apa? Khobar, khobar inna tuh, khobaru inna. Baik. Kita baca lagi. Walam yufsih. Walam yufsih an dzalika ibtidaan. Dan beliau lam yufsih, Al-Imam Ibnu Ajurum lam yufsih, tidak menjelaskan an dzalika ibtidaan, ya, tidak menjelaskan tentang demikian ini, maksudnya dua bab ini, ya. Nah, ya, ibtidaan sebagai permulaannya, tidak menjelaskan, ya, tidak menjelaskan dua bab ini, yaitu bab apa? Isim kana dan saudarinya, maupun khobar ina dan saudarinya, begitu. Nah, sebagai bentuk permulaannya ibtidaan. Nah, ya, tidak dijelaskan secara rinci dan detail. Al-Imam Ibnu Ajurum hanya mengatakan demikian. Baru nanti perincian kana dan saudarinya disebutkan saja setelah bab ini selesai. Gitu. Nanti ada pembahasan tersendiri bab kana dan saudarinya, itu pun hanya menyebutkan saudarinya kana. Begitu pula nanti ina dan saudarinya hanya menyebutkan saudarinya inna. Gitu. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bal, ya, bal, namun yufhamu min kalamihi, bisa difahami min kalamihi dari perkataan Ibnu Ajurum. Nah, ya. Fa innahu aqada tarjamatan
fa innahu aqada tarjamatan. Ya. Bisa difahami dari perkataan Al-Imam Ibn Jurum bahwa sesungguhnya beliau itu aqada mencantumkan tarjamatan, suatu pengantar judul bab yang mana hal tersebut tadullu untuk menunjukkan alaihima atas kedua bab ini, bab isim kana dan bab khobar inna, ya. Huma dzalika, taib, afwan, wa ala ghairihima, wa ala ghairihima dzalika, ya, satut rodan, satut rodan gitu. Nah, ya, untuk menunjukkan apa? Bahwa keduanya itu dibandingkan selain keduanya, sifatnya sebagai sesuatu yang di luar rumusan baku. Naam, ya. Gitu. Untuk apa tadi? Menunjukkan bahwa keduanya, yaitu bab isim kana dan bab khobar inna, itu dibandingkan kepada selain keduanya. Sifatnya itu sebagai sesuatu yang di luar rumusan baku. Nah, jadi ada rumusan bakunya tersendiri. Nah, ini kenapa dijelaskan demikian? Nah, oleh Al-Imam Ibnu Jurum, kalau kita memperhatikan matanya, nah itu tadi. Ya, hanya untuk apa? Menunjukkan bahwa keduanya itu dibandingkan saja dengan selain dari keduanya. Faqala, maka Al-Imam Ibnu Jurum mengatakan babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada wal khabar. Bab amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada dan juga khobar. Wasabaqa bayanu ma'nal amil, dan telah berlalu bayanu penjelasan makna dari amil. Saya pun juga sudah jelaskan amil itu apa, faktor, ya. Nah, wa annahu al-muqtadi lil amal ay mujibuhu. Nah, ini maksud dari amil. Baik. Ini maksud dari amil, annahu al-muqtadi lil amal ay mujibuhu. Amil itu adalah yang memberikan konsekuensi, al-muqtadi disebutnya. Al-muqtadi artinya apa? Yang memberikan konsekuensi, al-muqtadi. Kalau nanti begini akan jadi begini, gitu. Kalau masuk amil rofa maka akan menjadi marfu itu kata. Kalau kemasukan amil nasab maka akan menjadi mansub itu kata, atau, ya, ketika kemasukan amil jir maka kata akan menjadi majrur. Ketika masuk amil jazm maka kata menjadi majzum. Taib, ya, lil amal. Amil itu sesuatu yang memberikan konsekuensi perubahan lil amal pada suatu amal, atau mujibuhu yang mewajibkan untuk berubah dari hukum asalnya, ya. Wa hadhil awamilu, nah, dan amil-amil ini tughayyiru mengubah i'rabal mubtada wal khobar. Nah, amilnya apa? Kana dan saudarinya itu amil. Ina dan saudarinya itu amil. Sunantu dan saudarinya itu amil. Ketika masuk ke susunan mubtada khobar maka mereka semua tughayyiru i'rabal mubtada wal khobar. Mengubah i'rab mubtada dan juga khobar. Selesai pembahasan, ya kan? Fatukhrijuhuma au ahadahuma 'anir raf'i wa hiya thalathatu aqsamin. Naam. Ya. Kemudian amil-amil tersebut tukhrijuhuma, mengeluarkan si mubtada dan juga khobar dari hukum asalnya. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya itu keluar dari hukum asalnya. Hukum asal mubtada khobar apa? Rofa. Ketika masuk di salah satunya itu nanti ada yang keluar dari hukum asal. Maksudnya nggak rofa lagi dia. Atau sekaligus bisa dua-duanya nggak rofa. Gitu, ya. Maka amil tersebut terbagi menjadi 3 macam. Nah, ya. Wahia salah satu aksamin. Nah, yang pertama
kana wa akhwatuha wa kulluha af'al. Ya, ini perhatikan baik-baik teman-teman semua bahwasanya amil yang pertama itu adalah kana dan saudarinya. Dan kana dan saudarinya ini merupakan fiil semuanya. Kalau ditanya kana dan saudarinya itu tergolong fiil, isim atau huruf, jawabannya fiil. Dari mana dalilnya? Banyak para pensyarah yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan nanti ya pembuktian dan dalilnya juga kita akan pelajari di kitab-kitab yang lanjut. Nah, ya. Kulluha af'al, semuanya fi'il. Kemudian amil yang kedua itu adalah inna dan saudarinya dan harus kita fahami kulluha huruf. Semuanya inna dan saudarinya itu huruf. Berarti inna dan saudarinya adalah kata yang terkategorikan sebagai yang terkategorikan sebagai huruf. Berikutnya yang ketiga. Nah, ya. Ya. Kemudian yang ketiga. Zonantu, ya. Zonantu wa akhwatuha. Nah, ini ada nanti saudari-saudarinya zonantu. Nah, dan semuanya fi'il. Semuanya fi'il. Nah, kalau teman-teman pahami, zonantu ini sudah jumlah. Ya, zonantu ini sudah jumlah. Jumlah maksudnya kalimat, berarti sudah tersusun fi'il dan fa'ilnya. Zonantu itu fa'ilnya domir ana. Jadi zonantu itu kalau ingin kita pecah itu ada fi'il zonna plus domir ana. Jadilah zonantu. Tuh di situ kan domir muttasil mabniun ala domi fi mahalli raf'in tuh irabnya. Zonantu fi'lun madin mabniun ala sukun. Dia fi'il yang madi sekaligus mabni. Mabninya di atas apa? Sukun. Apa alasannya kenapa dia disukun? Karena dia bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Selesai pembahasan. Naam ya. Wa tusamma hadhil awamila. Dan amil-amil ini yang tiga ini dinamakan juga nawasikh. Tadi juga telah kami singgung. Li'annaha. Kenapa dinamakan nawasikh? Li'annaha tan sahu amalal mubtada wal khobari. Karena dia merusak amalannya mubtada dan juga khobar. Ay tuziluhu wa tughayyiruhu. Tuziluhu wa tughayyiruhu. Yaitu menghilangkan atau mengubahnya. Baik. Contoh di sini. Nah, contoh di sini. Ya. Ini contoh saja. Kita taruh susunan mubtada khobar. Nah, yes. Allahu alimun. Nah, ini mubtada khobar. Mana mubtadanya? Jawab. Ayo jawab. Mana mubtadanya? Tes, halo. Halo, Tat. Allah, Tat. Allah. Tadanya. Allah mubtada. Kenapa Allah di situ mubtada? Alasannya apa? Karena pertama kali isim ma'rifat yang di awal jumlah, Tat. Ya, di awal kalimat. Nah, jadi Allah di situ, lafal Allah di sini adalah lafal ma'rifat. Ya. Dan dia terletak di awal kalimat. Nah, tentu kedudukan mubtada nih kan. Alimun. Alimun jadi apa? Khobar. Taib kita masukin kana. Kanallahu. Allahu domah tuh. Jadi apa dia posisinya? Hah? Jadi apa kedudukannya? Apakah tetap masih menjadi mubtada? Isim kana ya tadi ya.
Ya, na'am. Allah itu berubah menjadi isim kana. Kedudukannya maksudnya ya. Kedudukan kata Allah, nah, berubah kedudukannya menjadi isimnya kana. Tidak lagi menjadi mubtada. Kemudian alimun, oke. Alimun tidak lagi menjadi rofa, melainkan menjadi nasob. Aliman. Kenapa nasob? Apa kedudukan aliman? Apa kedudukan aliman? Kho, kho, khobar. Khobar. Nah, gitu. Berarti kita sudah tahu fungsinya kana apa? Yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Gitu ya. Nah, bisa difahami? Insya Allah, Tat. Boleh minta contoh untuk yang donanto itu, Tat? Nanti dulu kita contohkan yang inna. Itu nanti ada sendiri Nah, Tat. contoh. Nah, Nah, Tat. inna sekarang. Inna masuk kemana? Allahu alimun. Maka berubah. Jadi apa? Allah. Allah. Alimunnya tetap. Karena alimun adalah khobar inna. Khobar inna ini adalah pembahasan di dalam bingkai isim-isim yang rofa. Gitu. Contoh zona bagaimana? Nanti ada tempatnya tersendiri. Kita masuk baca di sini pembahasan kana sekarang. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, musannif yaitu al-Imam Ibnu Jurum telah berkata, fa amma kana wa akhwatuha, maka adapun kana dan saudarinya, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini fungsi. Ini fungsinya kana dan saudarinya. Kalau ditanya apa fungsi kana dan saudarinya, jawab sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Jurum. Gitu ya. Yaitu apa? Tarfaul isma, merofakkan isim. Dan sibul khobar, yaitu menasabkan khobar. Wahia, dan di sini disebutkanlah sama siapa? Al-Imam Ibnu Jurum, saudari-saudarinya kana. Nah, yaitu ada kana. Kana itu artinya apa? Kana itu artinya ada atau terjadi. Kadang ada yang jawab ketika ditanya, kana artinya apa? Nggak tahu, nggak ada artinya. Ada artinya. Artinya apa? Bisa ada, bisa terjadi. Naam ya. Kemudian ada amsa. Amsa. Apa artinya amsa? Ya. Amsa itu artinya waktu sore. Kemudian ada asbah. Asbah artinya apa? Waktu pagi. Adha apa artinya adha? Waktu duha. Zola artinya apa? Zola. Waktu siang. Bata. Bata artinya apa bata? Bata artinya apa bata? Malam ya, Tat. Waktu malam. Hmm? Ya, Waktu waktu malam. Kemudian ada soro. Soro itu artinya menjadi. Ya, soro itu artinya apa? Menjadi. Beda sama kana loh ya. Nah, kana itu terjadi. Nah, tapi kana juga bisa menjadi artinya. Oke. Kana itu artinya banyak sebetulnya. Ada terjadi, ada menjadi gitu. Contohnya ya, uridu an akuna mutarjiman. Saya ingin menjadi penerjemah. Uridu an akuna imaman. Saya ingin menjadi imam. Uridu an akuna Uridu an akuna mudarrisan, uridu an akuna ustazan, uridu an akuna tobiban. Nah, menjadi. Baik, ya. Berikutnya laisa. Laisa apa artinya laisa? Laisa itu artinya tidak karena memang fungsinya menafikan, ya. Berikutnya mazala. Mazala, madama, mafati'a, mabariha, semuanya sama ini, ya. Nah, semuanya sama nih.
mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, madama. Artinya istimror. Maknanya istimror, artinya apa? Senantiasa, masih. Gitu ya. Nah, artinya apa tadi? Senantiasa atau masih. Karena memang dia maknanya istimror, keberlanjutan. Wa matasarrafa minha. Nah, jadi saudarinya Kana itu ya bukan hanya yang ditampilkan di sini, tapi tasrifan dari mereka. Ingat, Kana dan saudarinya itu fiil, yang namanya fiil punya tasrifan. Terlepas nanti tasrifannya penuh atau tidak, nah itu nanti pembahasan yang berbeda. Dan ternyata memang betul bahwasanya meskipun Kana dan saudarinya ini fi'il, berarti menerima tasrif bukan? Iya, dia ditasrif bisa. Tasrif itu apa? Perubahan bentuk. Nah, ada yang perubahan bentuknya apa? Tidak full. Nah, mereka inilah. Maka disebutlah dia apa? Fi'il naqis. Naqis. Naqis itu istilah untuk apa? Fi'il-fi'il yang tasrifannya tidak full. Nah, inilah Kana dan saudarinya. Contohnya di sini apa? Kana ini bentuk fi'il madinya, yakunu bentuk fi'il mudhari'nya, kun ini bentuk fi'il amarnya, asbaha ini apa? Fi'il madi, yusbihu bentuk fi'il mudhari'nya, asbih bentuk fi'il amarnya. Nah, dia memiliki fungsi yang sama meskipun bentuknya nanti berubah-ubah. Ada nanti bentuk fi'il madi, ada bentuk nanti fi'il mudhari', ada bentuk fi'il amr gitu. Taib, ya. Atau bahkan bentuk dari masdarnya dia juga itu memiliki fungsi yang sama. Fungsinya apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim dan menasobkan khobar. Ini contohnya langsung. Kana Zaidun qaim. Zaidun menjadi isimnya kana. Qaiman menjadi khobarnya kana. Laisa amrun syakhisan. Amrun menjadi isim laisa. Syakhisan menjadi khobarnya laisa. Terlihat fungsinya kan? Yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar. Wa ma ashbaha dhalik. Dan apa yang menyerupainya. Kita lihat langsung penjelasan. Qala syarihu wa faqahullahu. Syarih itu Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata, Dzakaral musannifu, ya, Dzakaral musannifu, musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum telah menyebutkan fi hadhil jumlah pada kalimat ini. Nah, ya, pada dalam kalimat ini al al-kisma, pembagian yang pertama, minal awamilid dakhilah, dari amil-amil yang masuk ke mubtada khobar, alal mubtada'i wal khobar, al-mughayyirati, yang tentu mengubah hukma ahadihima. Nih kalau mau ditanya, hukma kenapa dibaca fathah Ustaz? Mana fiilnya? Padahal sebelumnya isim al-mughayyirah. Al-mughayyirah isim bukan. Isim al-mughayyirah itu isim. Ya. Tapi kok kenapa isim di depannya berharokat fathah? Ya kan? Iya, mughayyirah isim. Ditandai ada alif lam dan kasroh pula. Ya kan? Naat untuk si khobar dan mubtada. Gitu. Hah? Enggak. Al-mughayyirah ini ya naat untuk awamil gitu. Tapi lihat bentuknya, sighahnya itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu bisa beramal amalan fi'il. Maka oleh sebab itu hukma di fathah menjadi maf'ul bih dari mughayyirah. Ya, hukma ahadihima yang mengubah hukum salah satu dari keduanya. Salah satu dari mubtada dan khobar. Faqat saja. Wa al-khobar. Ya, wa al-khobar fa innahu yakhruju minar rafa' ila nasab. Nah, maka sesungguhnya khobar itu keluar dari rofa ke nasab. Ya kan? Kemasukan kana kan? Ketika kana masuk ke mubtada khobar, maka mubtada jadi isim kana, khobarnya jadi khobar kana. Nggak lagi rofa, melainkan nasab. Maka yakhruju minar rofi ilan nasabi. Yusama khobar kana wa akhwatuha. Dan dinamakanlah khobar kana dan saudarinya. Amal mubtada fahuwa baqin ala hukmihi. Ya. Nah, adapun mubtada maka dia baqin ala hukmihi. Baqin.
baqin. Ya, apa maksudnya? Tetap hukmihi pada hukum yang se ya, pada hukum dia asalnya yaitu rofa. Ya, wa yusamma ismu kana dan mubtada tidak dinamakan lagi mubtada ketika kemasukan kana serta saudarinya, melainkan nanti dinamakan sebagai apa? Ismu kana dan saudarinya. Baik, paham sampai sini? Wa qauluhu nah, wa qauluhu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dan perkataan musannif merofakkan isim dan menasobkan khobar. Baik, ini kan fungsi dari kana dan saudarinya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di sini ya. Bi'atibari muntaha amaliha. Maksudnya yaitu dilihat berdasarkan akhir dari amalannya. Ya, dilihat dari akhir dari amalannya. Merofakkan isim. Di mana kita bisa melihat rofaknya isim? Ya, isim yang terletak setelah kana. Maka keadaan akhirnya rofa. Gitu. Begitu pula khobar. Keadaan akhir dari khobar itu nasab. Wa illa fahiya tarfa'ul mubtada wa tansibul khobar. Dan kalau tidak maka dia fungsinya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Selesai sudah. Nah, wa akhwatu kana dan saudarinya kana. Nah, wa akhwatu kana akhwat ya. Ada berapa saudarinya kana? Ada berapa di situ? Ahada asyara. Ahada asyara berapa artinya? 11. Wa bidommiha ilaihinna ya. Wa bidommiha ilaihinna fa iddatuhunna ithna asyara gitu. Maka jumlahnya ini menjadi 12. Ya, dan dengan domahnya siapa? Kana, yaitu yakunu. Nah, maka jumlahnya menjadi 12. Semuanya adalah fi'il. Wa kulluha af'alun. Ta'malu kaifama. Nah, ya. Dan dia memiliki fungsi bagaimanapun dia berlakunya dalam tasrif. Ya, tasarrufat. Kaifama tasarrufat. Bagaimanapun dia berlaku dalam tasrif, fungsi kana dan saudarinya nggak hilang dari mereka, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabara. Ya. Nah, mudhari'an wa madian, baik bentuk mudhari'nya maupun bentuk fi'il madinya maupun bentuk amarnya begitu. Fa idza kana madian, maka apabila dia itu bentuknya madi, kana seperti kana. Nah, seperti kana, au mudhari'an seperti yakunu, au amron seperti kun, fa innahu ya'malu al-amala nafsahu. Maka tentu sesungguhnya dia itu beramal seperti amalan dia ketika sendiri. Nah, maksudnya ketika sendiri ini ketika kana gitu, ketika bentuk asal fil madi gitu. Bisa difahami sampai sini? Berikutnya, nah, wa minha ma la yatasarrafu bihalin wa huma, dan di antara saudari kana itu ada yang tidak bisa ditasrifkan. Wah, ada yang nggak bisa ditasrifkan wahuma, dan ada dua. Nah, ada dua nih saudari kana yang nggak bisa ditasrif. Apa? Laisa ittifaqon. Nah, ya, menurut pendapat yang paling sahih telah disepakati ini ittifaqon itu. Wa madama, dan madama, maknya itu apa? Nanti ada sendiri. Dama nggak bisa ditasrifkan ya. Dama nggak bisa ditasrifkan. Tapi mafatia, mabariha, ma zala itu bisa ditasrifin. Ala sahih ya. Nah, fayalzimani hadhihi surata. Fayalzimani hadhihi surata. Yalzimani hadhihi surata.
Baik. Ya, maka dua ini tetap kondisinya seperti itu. Udah kayak gitu aja, laisa ya laisa. Madama ya madama. Nggak ada bentuk mudhari, nggak ada bentuk amr, nggak ada. Gitu ya. Nah, berikutnya. Wal af'alu dan fi'il-fi'il zala infaka fati'a bariha. Oke, perhatikan. Yushtaratu li amaliha. Yushtaratu li amaliha. Nah, dipersyaratkan dalam amalnya harus apa namanya? Taqaddum. Taqaddumu nafyi. Harus didahului penafian. Harus didahului penafian. Naam. Fi'il. Jadi zala ini fi'il. Infakani fi'il. Fati'ani fi'il. Barihani fi'il. Tepatnya fi'il madi. Kapan dia beramal dengan amalannya kana dan saudarinya, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, ketika dia didahului dengan penafian. Di antaranya adalah manafiyah. Manafiyah. Sebagaimana dicontohkan oleh Al-Imam bin Ajurum. Ada maknya di situ. Maknya di situ apa? Manafiyah. Tetapi apakah harus dengan penafian? Tidak harus. Ya, bisa didahului dengan apa? Sibahun nafi, yang menyerupai penafian, diantaranya adalah an-nahi wa du'a, larangan. Ya, berarti pakai la nahi gitu. Pakai la nahi. Berikutnya nih. Wadama 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 ini yushtaratu li amaliha. Nah, dama ini disyaratkan amalannya agar dia bisa berlaku sebagaimana fungsinya kana dan saudarinya, yakni tarfaul isma wa tansibul khobar. Maka tentu taqaddumu ma al masdariyah. Dia harus didahului ma, tapi beda maknya dengan manfaka, mazalaha, mazala, mafatiha dan mabariha. Kalau 4 fiil tadi itu manya manafiyah. Tapi kalau madama manya di situ adalah ma masdariyah. Ma masdariyah az-zorfiyah. Bedakan ini. Ada ma masdariyah saja. Tetapi tidak sekaligus zorfiyah. Tapi kalau ini yang masuk ke dama, ini manya ma masdariyah zorfiyah. Alaiha. Kepada siapa? Kepada dama. Ya, bi'an. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Jadi bermakna apa yang berlaku sebagai keterangan atasnya. Di mana senantiasa selalu dilekatkan dengan ma. Ma dengan dama. Ma-nya ma masdariyah. Nah, sebagai bentuk masdar. Bi antu awwala, agar bisa ditakwil ma-nya ini dengan dama sebagai masdar. Contohnya di firman Allah Subhanahu wa taala, ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya, di surah Maryam ayat 13. Nah, ini bisa ditakwil, maksudnya takwil bentuk. Takwil bentuk. Dumtu maksudnya apa? Ditakwil ke bentuk masdar. Nah, masdar dari fiil dama apa? Dawam. Nih, dawama. Dawama ini bentuk masdar dari fiil dama. Terus dumtu, ada domir ana sebagai fa'il. Taruhnya di mana berarti? Ya di isim setelahnya lah, hayati. Terus menerus kehidupanku. Terus menerus kehidupanku berarti menandakan dia apa? Hidup, senantiasa hidup. Madum tu hayya, senantiasa aku hidup, hayya. Hayya, kenapa nasab di sini hayya? Khobarnya si dumtu atau khobar dama. Lah isimnya dama mana? Ini huruf tu, ya kan, domir rofa mutasil tuh dia, mabni ala dommi fi mahalli raf'in, sebagai isimnya madama. Gitu. Bisa difahami sampai sini? Berikutnya, wa massala al-musannifu li amali kana wa akhwatiha bimisalaini. Dan penulis rahimahullah memberikan contoh untuk kana dan saudari-saudarinya dengan dua contoh saja. Ya, Al-Imam Najurum berikan dua contoh doang nih.
Yang pertama kana Zaidun qa'iman. Zaidun ismu kana marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini i'rabnya nih. Nih, ini kaidah i'rabnya nih. Ya. Nah, ismu kana marfu wa alamatu raf'i ad-dhammah. Qa'iman khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Yang kedua menggunakan laisa. Laisa amrun syakhisan. Ya. Nah, laisa amrun syakhisan. Laisa ini apa? Fi'il naqis, begitu. Fi'lun naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Itu kalau kita mau i'rab laisa. Naam ya. Wa ma'nahu nafi gitu. Amrun ini adalah ismu laisa marfu'un wa syakhisan khabaru laisa mansubun wa laisa min akhwati inna laisa ini termasuk saudarinya kana wa laisa min akhwati kana begitu maksud saya. Nah, ya bisa difahami sampai sini. Ada beberapa catatan yang harus Ana berikan kepada antum semua. Nah, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada kalimat wa kana Allahu sami'an basira. Perhatikan baik-baik bahwasanya dalam Al-Qur'an itu ada kalimat wa kana Allahu sami'an basira. Baik. Kana di sini memiliki fungsi. Jadi kana itu nanti ada yang fungsinya naqis, ada yang fungsinya tam. Gitu. Ya bisa juga dikatakan ghairu tam. Naam ya. Dia butuh khobar, ada juga yang nggak butuh khobar. Baik. Nah perlu kita pahami, kana itu kan tadi artinya ada, atau terjadi, atau menjadi. Nah kalau kana datang dalam bentuk fi'il madi, kana datang dalam bentuk fi'il madi, berarti kan bentuknya kana, datang dalam bentuk kana. Bukan datang dalam bentuk yakunu. Bukan pula datang dalam bentuk kun. Nah itu berarti menandakan apa? Menandakan terjadi di waktu lampau. Nah di sini Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin di dalam ya kitab tafsir beliau maupun di dalam syarah Jurumiyah beliau menjelaskan kalau kana di situ ada di dalam Al-Qur'an bukan berarti Allah itu maha mendengar lagi maha melihat di waktu yang lampau. Tidak, ya. Jadi kana di sini maknanya apa? Istimror seperti zala, infaka, fati'a dan bariha. Nah, ketika disandingkan dengan manafiyah memiliki makna istimror terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa sami'an maha mendengar, basiron dan maha melihat. Ini berkaitan dengan sifat Allah di dalam Al-Qur'an. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah. Contoh nih, bagaimana terjemah bahasa Arab masih saya masih pelajar. Apa bahasa Arabnya? Saya masih pelajar. Apa bahasa Arabnya nih? Saya masih pelajar. Pakai yang mazalah. Pakai yang mazalah. Sayanya gimana? Sayanya jadikan isimnya si zala. Karena zala fi'il, maka saya itu ana masuk ke fi'il jadinya domir tu. Lalu tasrif lugawinya zala bagaimana? Oke, tasrif lugawinya zala itu ziltu. Mengikuti wazannya ba'a. Ba'a. Ba'a itu apa? Menjual. Perhatikan. Ba'a yabi'u kan?
Ba'a yabi'u artinya apa? Menjual. Tasrif lugawi dari ba'a ini bagaimana? Nah, tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu kan perubahan bentuk kata kerja yang dikonjugasikan dengan fa'il berupa domir. Gitu. Konjugasi itu digabung. Ba'a digabung dengan domir ana sebagai fa'ilnya. Maka jadinya seperti ini bentuknya. Bi, bi tu. Alifnya ngilang. Huruf pertamanya di kasroh. Sampai sini paham? Coba zala nih. Kita taruh nih. Mazala itu kan artinya apa? Masih atau senantiasa. Kalau saya masih jadinya apa? Ma, eh, ma apa nih? Mazil tuh tat. Oke, baik. Itu betul ya. Maziltu. Terus murid apa bahasa Arabnya? Pelajar. Tolib. Tolib. Ayo. Harokat akhirnya. Irobnya apa nih tolib nih? Irobnya tolib apa tolib? Irobnya. Nasab ya, Nasob. Tat. Nasob. Ya. Toliban. Kenapa nasob toliban di sini? Jadi khobarnya si mazala. Lah memang mana isimnya mazala? Lah itu. Domir. Tu yang nempel sama mazala. Itu isimnya mazala. Mazil tu taliban. Saya masih ya penuntut ilmu. Mazil tu aziban atau mazil tu azaban. Saya masih jomblo atau mazil tu apa lagi? Banyak. Mazil tu fakiron. Nah, saya masih miskin. Nah, minal ilmi, anil ilmi dari ilmu boleh ya. Mazil tu muhtajan. Saya masih butuh ilal ilmi kepada ilmu gitu. Mazil tu muhtajan ilal ilmi ya. Walizalika ya annani atlubu al ilma ma'aka. Nah, oleh sebab itu saya sesungguhnya ya sedang mencari ilmu nah kepadamu, menuntut ilmu kepadamu bersamamu begitu ya. Naam. Wa uridu an astafida. Istafada yastafidu ya, mengambil faidah. Wa uridu an astafida ya, al ilma minka. Nah, dan saya ingin mengambil faidah ilmu naam darimu. Taib. Istifadatan jazimatan dengan istifadah yang kuat. Beres, selesai, gampang bahasa Arab. Naam ya. Nah, intinya tinggal dipraktikkan setelah kita nanti selesai mengkaji kitab Syarah Jurumiyah ini. Gitu ya. Ketika praktik, kosakata terbatas, beli kamus. Ya. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Kita lanjut atau cukup nih? Dikit lagi nih inna sebetulnya. Lanjut apa selesai? Lanjut aja dulu ya. Dikit lagi nih. Baik ya. Nah, karena inna nih dikit nih. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala berkata al-imam Ibnu Ajurum rahimahullah. Wa amma inna wa akhwatuha dan adapun inna dan saudarinya fungsinya nih. Fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maka sesungguhnya maka sesungguhnya fungsinya inna dan saudarinya itu menasobkan isim wa tarfa'ul khabar dan merofakkan khobar. Wahia dan gampang ya. Saudarinya inna itu cuman ada berapa? 5 ketambahan sama inna berarti totalnya 6. Nah, inna ya. Inna, anna, ka'anna, lakina, laita, la'alla.
Inna itu dan anna sama maknanya. Taukid wa nasbin, ya kan? Untuk menguatkan atau menegaskan isim. Wa ka'anna ini maknanya tasbih, menyerupakan, seperti gitu. Ka'annaka ustazun, kamu seperti ustaz, seakan-akan kamu seperti ustaz. Begitu. Ya. Lakin ini tetapi artinya. Laita seandainya. Laita namanya apa? Jadi punya nama nih laita dan la'ala. Laita itu namanya harfu tamanni. Ya, la'alla itu harfu taraji. Laita kenapa dinamakan tamanni? Karena dia untuk mengandaikan, berandai-andai sesuatu yang apa namanya? Mungkin untuk terjadi, bahkan bisa dikatakan mustahil. Tetapi la'alla ini harfu taraji, berharap. Ya, bisa terjadi, bisa juga tidak. Contoh takulu inna zaidan qaimun, zaidan isim inna qaimun khobar inna. Laita amron syakhisun, amron ini sebagai isim laita syakhisun, khobar laita wa ma asbaha dzalik. Wa makna inna wa anna litaukid, dan maknanya inna dan anna untuk menguatkan dan menegaskan. Wa ka'anna maknanya ka'anna litashbih untuk menyerupakan. Lakinna ini adalah maknanya lil istidrak. Istidrok itu artinya apa? Mempertentangkan antara sebelum lakinna dan sesudah lakinna. Itu mempertentangkan. Contohnya apa? Ya, anta ustazun, lakinna fakiron. Kamu itu seorang ustaz. Akan tetapi apa? Ya, lakinnaka afwan, lakinnaka fakirun. Akan tetapi kamu apa? Miskin. Gitu. Lah emang kenapa? Ya, ustaz zaman sekarang kayak kaya gitu. Taib. Laita maknanya apa? Litamani, untuk berandai. Wala'alla litaraji watawaku. Oke, taib. Nah, la'alla ini ada dua maknanya. Untuk taraji, tawaku. Taraji untuk berharap, tawaku untuk apa? Ya cemas lah, berhati-hati gitu. Namun nanti ketika di Quran la'alla itu bermakna ta'lil. Nah, nggak dimasukin di jurumiyah nih. Makna ta'lil. Contoh dalam Al-Quran kan sering kali ditutup dengan ayat, setiap ayat itu ditutup dengan kalimat apa? La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun. Ya. Nah, la'allakum ta'kilun. Itu jangan sampai diartikan semoga kamu. Enggak. Tetapi agar supaya. Kalau nanti dimaknai taroji atau tawaku, bahaya sekali tuh. Syekh Utsaimin menjelaskan hal tersebut nanti kaitannya dengan apa? Kualitas akidah. Nah, gitu. Lanjut? Lanjut tidak? Gimana nih? Ikut aja Tatana. Ikut aja. Baik. Qala syarih wafaqahullah. Pensyarah berkata zakaral musannifu, musannif itu al-imam Ibnu Ajurum telah menyebutkan fi hadhil jumlah pada kalimat ini al-qismasani, pembagian yang kedua, minal awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari al-mughayyirah hukma ahadihima faqat. Ya, dari amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar yang mana dia mengubah hukma ahadihima, mengubah salah satu dari keduanya, maksudnya salah satu dari mubtada dan khobar faqat saja. Wa huwa al-mubtada fa innaha. Nah, inna dan saudarinya ini adalah mengubah mubtada dari hukum asal. Ya, fa innahu yakhruju minar raf'i ilan nasabi. Maka mubtada ketika kemasukan ina dan saudarinya dia keluar dari rofa, berubah menjadi nasab. Wa yusamma, dan dinamakanlah dia menjadi isma inna wa akhwatiha. Ya, menjadi isimnya ina dan saudarinya. Amal khobaru fahuwa bakin ala hukmihi. Adapun khobar, maka dia bakin tetap ala hukmihi, di atas hukum asalnya itu rofa. Wa huwa ar-raf'a, ya, wa huwa ar-raf'u. Nah, wa yusamma, dan dinamakan dia khobaro inna. Ya, dia dinamakan sebagai khobar inna dan saudarinya. Gitu. Tapi saya minta antum baca. Silakan lanjutannya tuh. Wa qauluhu. Silakan antum baca. Wa qauluhu.
Mana nih? Taib wa qauluhu perkataan al-Imam Ibnu Ajurum tansibul isma wa tarfal khabar menasabkan isim dan merofakan khabar ai bi'tibari muntaha amaliha ya ditinjau dari akhir dari amalannya wa illa dan jikalau tidak fahiya tansibul mubtada wa yusama ismuha ya jikalau tidak maka dia menasabkan mubtada dan dinamakan isimnya inna wa tarfal khabara dan merofakkan khobar wa yusamma dan khobar tersebut dinamakan khobaruha khobarnya inna dan saudarinya fahiya dakhilatun ala jumlati mubtada'in wa khabarin mughayyiratun hukmal awwali minhuma na'am ya maka dia di sini apa masuk fahiya dakhilatun maka dia masuk ala jumlah kepada kalimat mubtada khobar berarti jumlah ismiyah mughayyiratun guna mengubah hukmal awal mengubah hukum yang pertama itu mengubah hukumnya mubtada minhuma dari keduanya wa khawatu inna khamsun ada 5 totalnya 6 ketambahan inna ya kan wa bidhammiha ilaihinna fa'iddatuhunna sittun wa kulluhunna hurufun. Ya, dan saudari-saudari inna itu ada 5 dan dengan menggabungkan inna. Nah, bidomiha itu maksudnya dengan menggabungkannya, bukan dengan mendomahkannya. Ilaihinna fa'iddatuhunna sittun. Nah, ketika digabungkan dengan inna iddatahunna nah bukan iddatu ya, tapi iddatahunna jumlahnya maka jumlahnya itu apa? Menjadi 6. Wa kulluhunna hurufun. Maka Ina dan saudarinya semuanya terkategorikan sebagai huruf gitu ya. Wa massalal musannifu li'amaliha bimithalaini dan musannif mempermisalkan, memberikan contoh ya kepada pengamalannya si Inna saudarinya dengan 2 contoh bimithalaini. Al-awwal contohnya inna zaidan qaimun. Nah, Zaidan apa i'rabnya ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Qaimun i'rabnya apa khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Itu. Selesai. Wal akhir ada pembahasan laita amron syakhisun. Amron di situ nasab berarti menjadi apa? Ya, isimnya laita. Bagaimana i'rabnya? Ismu laita mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Syakhisun domah kan? Salah satu tanda untuk rofa berarti syakhisun marfu. Khobaru laita marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Baik. Summa istatroda al-musannifu. Istatroda artinya apa? Melanjutkan. Kemudian penulis melanjutkan. Ya, na'am. Fazakara ma'ani hadhil huruf. Imam Najurum Zakara menyebutkan makna-makna huruf-huruf inna ini. Wabayanu ma'aniha dan menjelaskan makna-maknanya. Ya, laisa minal mabahithi an-nahwiyah. Baik. Laisa minal mabahithi an-nahwiyah. Laisa minal mabahithi an-nahwiyati. Ya, dan tentu ini bukan termasuk pembahasan nahwu ya bal huwa nah namun huwa itu kembali yarji'u kembali kepada apa ila ilmil balaghati la ilaha illallah ya kembali kepada ilmu balaghah nah kembali kepada ilmu balaghah maksudnya apa tuh ya penjelasan ya pembahasan makna-makna tersebut nah, ya seperti laita la'alla itu juga ada di pembahasan balaghah atau mungkin nahwu lanjutan juga ada demikian ya wa alla yuzahamu an-nahwu bi ghairihi ya nah nah ya fakana al-ajdaru rahu ilaiha nah ya fakana al-ajdaru rohu kenapa ro dibaca fathah
Ya, khobarnya si kana. Al-ajdaru baca doma, isimnya kana. Langsung praktek kita tuh ya. Nah, maka dia pembahasan makna-makna tersebut ajdar. Ajdar itu apa? Lebih pantas. Lebih pantas apanya? Ta'khirahu, pengakhirannya ilaiha kepada, nah, kepada mereka tadi nih, makna-makna isim inna. Ai ila ilmil balaghah, yaitu diakhirkan masuk ke dalam ilmu balaghah. Ya. Nah, wa alla yuzahamu an-nahwu bi ghairihi, sehingga tidak menyibukkan ilmu nahwu dengan selainnya. Maksudnya ini ketika kita ingin membahas makna-makna huruf-huruf inna atau saudari-saudarinya inna ini secara lebih lanjut dan detail. Dan nanti kaitannya makna itu kan nanti dibahas di ilmu ma'ani. Bagaimana kaitan dengan apa? Ucapan. Bagaimana kaitan dengan apa? Ya, ucapan baik yang secara lisan maupun ucapan yang secara tertulis. Barakallahu fikum ya. Selesai pembahasan kana dan inna beserta saudarinya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas zona yang tadi ditanyakan. Contoh zona bagaimana? Ada di sini contohnya ya. Baik. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Jami'an.